Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Antoni Simanullang. Yang kedua, Salsabila Ulia Insani. Yang ketiga, Syafa Aprilia. Yang keempat, Akmal Nurul. Yang kelima, Elfrida Sahal. Yang keenam, Muhammad Farid. Yang ketujuh, Asep Ahmad. Yang kedelapan, Raisa Suci. Yang ke-9 Rizky Ahmad, yang ke-10 Muhammad Ridho, yang ke-11 Muhammad Arya Salman. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara asuransi pertanggungan dengan BPJS. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mari kita lihat dari sisi landasan hukumnya. Asuransi secara spesifik tunduk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian. Hal ini berbeda fundamentalnya dengan BPJS yang pembentukannya didasarkan pada payung khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, perbedaan ini menunjukkan pemisahan tata kelola antara BPJS dengan asuransi. Selanjutnya, dari aspek asas yang dianut. Dalam mekanisme asuransi komersial, asas yang digunakan adalah prinsip business to business atau B2B karena berhubungan bersifat profesional antara pelaku bisnis dengan nasabah. Hal ini berbanding terbalik dengan BPJS yang menganut asas government to government atau G2G, di mana BPJS bertindak sebagai representasi negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Kalau dilihat dari tujuan operasionalnya, asuransi komersial itu cenderung bersifat non-nirlaba. Artinya tetap ada orientasi untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya juga dalam praktiknya memperhatikan ketentuan seperti fatwa MUI. Nah, ini beda sama BPJS. Karena BPJS itu murni bersifat nirlaba, jadi keseluruhan dana yang dikelola benar-benar dipakai untuk kepentingan peserta tanpa tujuan mencari keuntungan finansial bagi lembaga penyelenggaraannya. Dari sisi penyelenggara, asuransi komersial dijalankan oleh perusahaan BUMN atau swasta yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi sebagai entitas bisnis. Sedangkan BPJS diselenggarakan oleh badan milik negara yang bersifat independen dan dibentuk khusus oleh pemerintah. Lembaga ini memiliki otoritas penuh untuk mengelola jaminan sosial nasional dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya yaitu dasar perikatan dalam pasal 1233 KUH Perdata. Jika merujuk pada pasal 1233 KUH Perdata, dasar perikatan keduanya memiliki perbedaan prinsipil. Dalam asuransi komersil, perikatan lahir berdasarkan perjanjian atau kontrak yang disepakati secara sukarela antara perusahaan dan individu. Dengan kata lain, hak dan kewajiban para pihak muncul karena adanya kesepakatan tertulis yang mereka tanda tangani bersama dalam sebuah polis asuransi. Hal ini sangat berbeda dengan BPJS, di mana perikatan hukumnya lahir secara otomatis karena perintah undang-undang. Ini berarti setiap warga negara Indonesia terikat dengan BPJS bukan karena menandatangani kontrak bisnis, melainkan karena regulasi negara telah menetapkan kewajiban tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kepesertaannya. Asuransi komersial pada dasarnya bersifat sukarela. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memutuskan sendiri apakah ingin bergabung atau tidak sesuai dengan kebutuhan proteksi mereka masing-masing. Tidak ada unsur paksaan dalam kepesertaannya, karena murni berdasarkan pertimbangan manajemen risiko pribadi dan kapasitas finansial masing-masing setiap orang. Namun, perlu diingat bahwa ada asuransi komersial tertentu yang bersifat wajib karena adanya perintah undang-undang.
seperti asuransi jasa raharja. Meski begitu, untuk BPJS, sifat pesertanya adalah mutlak wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Kewajiban ini bertujuan untuk mewujudkan sistem gotong royong nasional agar program jaminan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Aspek terakhir adalah istilah dalam pembiayaannya. Pada mekanisme asuransi komersial, sejumlah dana yang dibayarkan nasabah secara rutin disebut dengan istilah premi. Penggunaan kata ini lazim di dunia bisnis pertanggungan. Sedangkan dalam BPJS, dana kontribusi yang disetorkan setiap bulannya disebut dengan iuran. Perbedaan istilah ini mempertegas perbedaan filosofis antara transaksi bisnis dengan kontribusi sosial. Ya, mungkin itu pemahaman mengenai perbedaan antara asuransi komersial dan BPJS memang sangatlah penting agar kita dapat merencanakan perlindungan di masa depan secara bijak. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem perlindungan risiko di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok 2, semoga penjelasan yang kami sampaikan melalui 6 kualifikasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.